Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 16 Januari 2021, berjudul, Kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di surga. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di surga. Sehubungan dengan kita adalah putra-putri Allah, adalah sebagai berikut. Pertama, karena dosa-dosa manusia, maka Kristus itu mengorbankan dirinya dan mati di Golgota bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Kristus tidak hanya imam dan pengantara untuk dosa-dosa kita, tetapi korban. Ia mengorbankan dirinya sekali untuk semua. Kedua, pada saat Yesus menjadi perantara kita di sorga pada hari ini, maka kita harus merenungkan misinya dan tema-tema surgawi iman. Kita harus tinggal dalam tabiat penebus dan pengantara kita yang kekasih. Kita harus berusaha mengetahui arti dari rencana keselamatan. Kita harus merenungkan misinya yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Oleh senantiasa merenungkan tema-tema surgawi iman dan kasih, kita akan bertumbuh lebih kuat. Ketiga, keimamatan Yesus di surga adalah sebagai oknum yang berbelas kasihan dan murah hati, tetapi Ia juga sebagai Allah yang tegas dan adil. Di seluruh Alkitab, Allah tidak saja digambarkan sebagai oknum yang berbelas kasihan dan murah hati, tetapi juga sebagai Allah yang tegas dan mempunyai keadilan yang tidak memihak. Keempat, selama Yesus menjadi perantara kita di surga, maka pikiran-pikiran kita mesti diarahkan pada kenyataan kasih Yesus yang besar agar pengantaraannya menjadi milik kita. Biarlah imajinasimu berpegang pada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Biarlah pemikiran-pemikiranmu diarahkan pada kenyataan kasih Allah yang besar kepadamu. Iman bisa menanggung pencobaan, menolak penggodaan, bertahan dalam kekecewaan. Yesus hidup sebagai pembela kita. Semua yang dijamin oleh pengantaraannya menjadi milik kita. Kelima, selama Yesus menjadi perantara kita di sorga, kita perlu bersatu dengan Dia dan menyangkal diri kita melalui pelayanan kasih di dunia ini. Nyatakanlah dengan pena dan suara bahwa Yesus hidup untuk mengadakan pengantaraan bagi kita. Bersatulah dengan pekerja agung itu, ikutilah penebus yang menyangkal diri itu melalui pelayanan kasih di dunia ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.